kondisi clear di MetaTrader Anda, entah putih, entah hitam. Dan di situ kita input moving average kombinasi. Ini ada yang 20. Terus ada yang 200. Ya udah jadi kayak ada kayak settingannya. Ya. 200 eksponensial ya. Bikin merah. Warna merah 200. Terus indikator lagi, moving average lagi, supaya ketahuan bahwa ini sedang bergerak naik dan jadi level support. Warna kuning, saya bikin dark online lah, dark online kurang lebih seperti kuning. Dan yang 50 warna hijau. Dan 10 warna biru. Oke, sebentar. Ada bertanya. EJ gimana, Coach? Oke, EJ masih aja tahan deh, karena udah ada stop loss kan di 122 150. Oke, satu persatu ya. Pak Ang, Aussie JPY, New Zealand USD. Kita lihat lagi di sini, satu persatu ya. Euro dolar. Euro dolar ini kita tarik saja dengan trend line. Atasnya dan bawahnya. Artinya supportnya kita udah mengetahui ini supportnya nih. Support kuatnya di sini. Ya. Dan resistennya itu mungkin kita hubungkan garis di atas ada supply ya. Berarti masih di area supply, tapi titik atasnya saya mau buat nih. Nah. Nah, di area sini lah ya. Ini banyak rejection di sini. Dan nggak mungkin tuh pasar tuh bablas terus ke atas jika memang tidak ada yang membuat dia. Karena malam ini tidak ada ini aja berita Amerika ya. Tidak ada berita Amerika yang membuat harga itu reaksi. Ya. Nah, gimana Bu? Jadi kita tarik aja untuk mengetahui sebuah tren. Nanti Bu Mei silakan gunakan kombinasi moving average ini. Ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru ya, untuk menentukan tren ya. Dan dalam kondisi seperti ini misalkan ya, bentuknya polos seperti ini ya. Tambahkan saja dengan stokastik ya. Ini sekalian tadi kita akan bahas tentang settingan tampilan. Ya. Gunakan aja salah satu, jangan dua-duanya, ada stokastik, ada
RSI itu sama-sama fungsinya. Nah, tampilkannya seperti ini. Oke. Stokastik nanti untuk dibutuhkan sebagai ini ya divergensi. Oke, untuk resistennya silakan tarik aja. Di sini ada history. Dan ini ada history. Udah. Jadi nggak perlu lagi banyak-banyak garis ya. Ya nanti buat ibu pusing. Supportnya ini. Moving average jadi support, Bu. Ini nggak subjektif ya. Kalau mau ditambahin, tarik aja dengan garis horizontal ini. Ini jadi support. Nah, ingat indikator itu yang memang Ibu gunakan seperti parabolic SAR, Bollinger Band, itu alat bantu. Sedangkan dasarnya sendiri adalah untuk parabolic SAR, Bollinger Band itu dari moving average dan support resisten historical record ini histori harga, ini yang digunakan oleh perbankan dan oleh bank-bank besar. Supaya nggak subjektif, dengan historical record ini nggak subjektif, kita sama-sama lihat angka di angka ini 1.1440 sebagai support, dan di sini juga ada support juga, dan berdampingan, dan kebetulan berbarengan dengan moving average eksponensial 20. Ini di D1. Dan kita breakdown ke bawah di H4, kalau lihat seperti ini kan pergerakan trennya sedang naik. Ya. Pergerakan trennya sedang naik, karena apa menyimpulkan? MA 200-nya paling bawah. Dan semua harga bergerak di atas semua moving average, baik itu 200, ini menggambarkan 1 bulan, ya, 100 1 minggu, 50 1 hari, dan untuk di bawah 1 hari ada 20 sama 10 separatornya. Ya. Jadi untuk mengetahui support resisten, ini jadi support nih. Garis-garis ini jadi support. Ya, itu ada value 1.13, dan gabungkanlah dengan sekiranya histori harga, Bu. Misalkan gini. Nah, ini ada kiranya kalau misalkan kita belum masuk ke Fibonacci, Bu ya. Misalkan gini deh. Kalau untuk yang pemula, mungkin dari histori harga ini, harga low ini jadi patokan support. Low ini support, lalu harga tertinggi ini yang pernah terjadi, ini juga jadi support, yang tadinya resisten sekarang jadi support. Ya. Sebelum kita masuk menggunakan Fibonacci. Ya. Jadi kita mengetahui tidak subjektif pergerakan trennya dengan moving average kombinasi yang merah, kuning, hijau di langit yang biru, ya, itu kita mengetahui bahwa deteksi trennya sedang naik, dan fungsi moving average tersebut bisa jadi support. Ya. Support area. Entry-nya minimum mungkin toleransi di H1, Bu ya. Jadi begitu pagi hari, Bu Mei lihat D1-nya terlebih dahulu sebelum yang lain. D1-nya arah moving average-nya mengarah kemana? Ke atas atau ke bawah? Jika 4-4-nya atau 5-5-nya ke atas semua moving average-nya, artinya tren sedang naik. Ya. Dan kita mundur ke H1 atau H4 untuk entry. Jika harga sedang di atas ini, artinya kan lagi mahal, Bu ya. Sedang mahal harga, saya nggak mau buy di atas. Saya mau nawar. Mau nawar di mana? Ya sudah cari
antara bawah-bawah ini. Sekiranya di mana area penawaran yang memang masuk akal. Nah, kan gitu ceritanya. Nah, nanti besok kan Rabu kita bahas supply demand ya. Supply demand ya. Dengan perdalam lagi price action ya. Di sini kita mendeteksi tren dulu deh. Buat kita pemula mendeteksi tren dulu. Tren kita bisa nggak mendeteksi tren? Ya. Nah, mendeteksi trennya dari sini. Nah, ini ada area demand sini nih. Nah, bedanya support resisten dengan level dengan supply demand tuh bedanya ini ya, range ya. Kalau supply demand tuh area, ya ini area ini yang warna biru. Kalau support resisten dengan level berarti, nah ini harga ini low historical harga dan ini harga tertinggi jadi resisten juga, jadi support sorry, karena dia posisinya sudah jadi resisten, sudah dilampauin. Ya. Oke. Di H4 tuh gimana? Ya sama intinya. Dan di H4 di sini kan ada namanya resisten, dan jika harga menuju ke resisten ini itu berpotensi top. Jika dia double top, apa yang dilakukan? Akan turun, tetapi tanda-tandanya adalah dari price action atau terbentuknya candlestick reversal. Apa saja candlestick reversal? Nah, itu mengenal candle nanti di ini ya, di modul ada tuh. Candlestick, nama-nama candlestick, namanya sih nggak perlu dihafalkan, tapi bentuk-bentuk candlesticknya. Dan itu kita bahas sebenarnya panjang lebar di hari Minggu, ya. Untuk private coaching di hari Minggu. Oke, di sini jika euro dolar membentuk reversal, mungkin ada engulfing atau ada namanya mother bar, inset bar, bisa berpotensi reversal loh dia. Ya, berarti kita tunggu reaksi pasar berpotensi dia koreksi lagi ke bawah. Kalau koreksi lagi ke bawah, ya kondisinya artinya pasar sedang sideways walaupun dalam kondisi naik. Oke, bisa dipahami Bu? Untuk mendeteksi suku resisten yang membuat tidak objektif, tidak subjektif maksud saya. Ya. Jadi bisa kita sama-sama lihat resisten itu dari historical record. Ya. Historical record itu adalah harga tertinggi kemarin, harga terendah kemarin, ya. Itu jadi patokan. Sederhana saja. Nanti kita implementasinya pun juga tidak terlalu repot. Dan menjadi supportnya, support moving average ini, kombinasi moving average ini bisa berfungsi sebagai level support resisten dan mendeteksi sebuah tren. Oke, tadi Pak Ang ya. Aussie JPY sudah break turun, mendadak naik lagi. Hayo, kenapa lo Pak Ang? Mendadak ya. Di sini saya nggak ini Aussie JPY. Coba kita lihat New Zealand dollar ya. New Zealand US dollar. Ya. New Zealand US dollar pun juga masih dalam daily, masih dalam trend bullish ya. Saya matikan dulu ini, kadang-kadang trade historinya ganggu. Dalam kondisi trend bullish di mana di sini kita mencari level-level support ya. Nah, artinya kalau di area blue bawah ini, biru yang bawah boleh ambil posisi buy jika ada reversal ya. Nah, tarikan biru ini kan tarikan di D1, kotak yang biru ini. Ini bawahnya berarti D1, antara supply area dan demand area. Ini kan di atas supply.
Artinya harga itu berada di area supply yang kita garis di D1. Perhatikan lagi deh. Jadi tarik supply di sini. Nah, di sini karena ada mother bar dan inside bar ya. Ada mother, ada inside bar sini. Dan kita masuk ke H4. Nah, ini kan di area ini. Area berkonsolidasi pasarnya. Dan di sini kita lihat ada histori lagi. Ya. Ini kan yang tadinya resisten, sekarang jadi support. Ini satu rally-nya dia nih. Satu rally dari sini. Berarti mulai beranjak dari sini. Ada koreksi lagi, satu rally lagi di sini. Nah, kalau kita tarik Fibonacci dari bawah ke atas, untuk area 38,2%, 50% ini jadi potensi untuk buy. Tinggal kita tunggu untuk New Zealand dollar, ya. Sorry. New Zealand dollar lebih baik kita menunggu di sini adanya pola candlestick reversal. Memang lebih telat kita dapat entry point-nya, maksudnya adalah masuknya. Ya. Oke, Bu, silakan. Tetapi kita lebih pasti untuk kita entry. Misalkan di sini kembali lagi membentuk price action atau membentuk reversal candle. Ya. Sekarang untuk kita pending order ini agak sedikit repot ya. Masuknya apa? Sering terjadi terlewat. Padahal situ sudah area supply, area demand ya. Jadi lebih baik New Zealand dollar ini di area 38% ini kita udah tandain H4 ya. Dan kalau mau di screenshot silakan. Berarti kalau misalkan di harga 152.205 kita siap-siap untuk buy. Sekali lagi, kalau kita pending order, memang kelebihan pending order jika dia ke bawah, dan kita dapat the best-nya. Harga pas dia retrace, kalau dia retrace. Tetapi kalau dia mengayun lagi ke lebih bawah lagi, repot kan. Berulang lagi kita sering seperti itu nanti. Kita evaluasi, ternyata pasarnya, sentimen pasar ini sedang dinamikanya sangat kuat ya sekarang. Support resisten dilewatin semua. Lebih baik kita gunakan reversal candle atau price action berada di support resisten tersebut. Jika kita masih mau nawar, nawarlah besarnya dari candlestick tersebut. Ya. Jadi kalau kita mau nawar aja di besarnya candle. 50%-nya ya. Kayak gini nih. Nawar 50%-nya deh. Karena terkadang ya seperti kasus saat ini juga nih. Euro Japanese Yen. Ya. Jadi memang kalau mau nunggu peluang bagus, jika ada di area strong support atau strong resistance, dan di situ ada area support resist, ada price action, ada candlestick reversal, ya silakan yuk kita sama-sama nawar lagi boleh. Nawarnya lebih enak. Dan resikonya nggak besar. Resikonya hanya sebesar bahkan 50% dari candlestick tersebut, kurang lebih.
Kan ini di bawah kita kasih spare lagi. Jadi pahami ya. Kita evaluasi juga di malam ini nih. PO-PO yang ada mungkin bikin PO pun juga itu bisa terjadi kelewat. Memang kadang nunggu reversal itu mungkin kita patokan D1 itu untuk menentukan tren secara swing trade ya. Tapi untuk entry kita bisa patokan di H4. Kayak GBP-CHF nih, kita lihat PO kita GBP-CHF ya. GBP-CHF di sini kita udah proyeksikan bahwa dia akan turun kan dan balik lagi ke atas, berharap seperti itu. Dan kembali lagi ya sudah di blue area ini, di area 50% ini kita menunggu candlestick reversal. Atau kalau mau nawar lagi bisa beli sadis ya bawah sini nih. Ini masih naik terus sih sebenarnya. 2, 3, 4, 5. Udah berakhir, maksudnya ada butuh koreksi dulu. Kayak GBP-CHF di D1-nya walaupun di H4 bikin inverse head and shoulder ya, D1-nya sebenarnya udah menentukan dia turun ya, maksudnya kan dia rising wedge. Harus waspada juga nih. Ini dimulai dari sini dia. Jika dia break ke atas ini berarti cancel nanti. Dia bentuk rising wedge ya. Kalau kita tarik di H4, ya udah berarti kalau misalkan dia di sini kita berharap dapat lah ya. Karena masih kemungkinan dia memantul ke bawah dan ke atas. Ini euronya lagi ngamuk dia. Tapi selama di 121930 nih ada hambatan kok di sini. Jadi Euro Japanese Yen masih kita hold aja. Di sini kita tunggu hidden bearish divergence-nya terbentuk walaupun 533 sudah ngasih konfirmasi. Sudah ngasih konfirmasi untuk dia melanjutkan penurunan. Beda. Bentar. Oh, belum saya update kali ya. Coba. $17.63. Oh, 17.63 bukan di 18, Pak. Perasaan
terakhir di situ deh. Apa? Coba saya lihat. Tujuh belas satu ya. 1781 ya. Ini belum diupdate berarti. Belum diupdate. Ini juga apa namanya? SAU juga nih saya belum pasti nih. Karena stokasiknya bisa jadi ngedorong ke bawah. Udah jenuh di atas ya. Dia berkonsolidasi di sini. Di sini saya alasan sini adalah ada area demand sih. Demand area di sini. Nah, 1763. Tapi saya harus edit nih. (1763) kosong ya. 1788. Ya waktu itu 1781 Pak ya Pak? Dia terlalu dekat sih Pak. 1781. Saya ambil lagi di apa di bawah sini. 1752 sampai 50. Berarti rekalkulit dong. Ya, saya ganti. Di sini adalah area demand, ya, area demand di mana pas di dasarnya. Ini kan dari swing pertama nih, swing pertama. Karena cukup hati-hati juga terhadap emas sekarang ini, ya. Dan di sini kita perhatikan, stokastik belum ngasih jawaban, tetapi pola grafiknya sudah jenuh di atas, belum terbentuk pola yang memang rapih. D1-nya belum terbentuk pola juga. Artinya dikhawatirkan kalau sekali breakout ini bahaya. Sekali breakout ini bahaya. Kalau memang terlalu dekat maksudnya. Jika memang terlalu dekat. Oke, lalu kita balik lagi tadi CHF ya. Jadi GBP CHF biarkan di sini karena pas sekali. Ini satu rally lagi tadi saya coba hitung. Rally di sini, tarik ke atas. Supaya nggak subjektif untuk menarik Fibonacci, artinya di dalam satu gelombang ini ada satu rally nih. Ini gelombang 1, gelombang 2 sebenarnya nih. Ini kan dia rally ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, udah habis. Terus dia koreksi. 1, 2, 3, 4, 5, dia habis. Nah, ini berarti satu rally-nya dari sini. Ya. Dari swing low ini. Karena dibentuk mother bar inside bar nih. Nah, tarik sini, tarik ke atas. Di sini ada area 38% dan 50%. Dah, biarkan saja di situ. Yang penting stop loss kita, nah ini stop loss-nya itu di swing low ini. Swing low dari swingan pertama. Oke, clear ya. Berarti GC diamkan saja. GC diamkan. Euro JPY masih proses ya. Nasdaq, oke, lihat Nasdaq. Kabur.
Wah, udah kabur ya. Nasdaqnya udah kabur. Nasdaqnya kabur. Nggak koreksi dia. Terus aja, Kun. Ya, jangan dikejar sih, Pak. Tadi opennya positif tuh, Wall Street. Iya. Semua Dow Jones juga naik. Iya. Safe haven-nya lagi letoy nih. Mata uang safe haven. Sorry, kecil suaranya ya. Safe haven sedang melemah, terutama yen. Saham naik, artinya ibaratnya beberapa mata uang, terutama dolar, ini melemah karena orang beralih beli saham. Dow Jones naik, Nasdaq naik, DAX juga naik ya. Nah, terutama saham-saham Amerika yang baru muncul, itu meningkat semua. Jadi dolarnya pun melemah terhadap semua mata uang, karena orang investor beli saham itu menggunakan uang dolar. Jadi diganti, di switch dari megang dolar ke megang saham. Aset risiko menguat, jadi begitu banyak orang beli saham dan mata uang yang berbasis risiko seperti euro, seperti pound sterling, seperti Aussie itu menguat terhadap dolar. Dan terhadap temannya dolar seperti Japanese yen, otomatis Japanese yen ini masih melemah dan sangat melemah jika risk appetite itu menguat. Emas akan tetap stagnan saja karena emas itu adalah lindung nilai. Ya. Mata uang yang ditinggalkan adalah Japanese yen sekarang ini. Aneh. Jadi kita harus merelakan ya, artinya harus kita mengetahui jika memang malam ini tidak sesuai dengan harapan, walaupun kemarin itu sudah breakout, ternyata investor mengambil alih membeli aset-aset resiko. Apalagi malam ini sahamnya meningkat. Sahamnya meningkat, orang buang dolar untuk beli saham, sehingga dolar kekuatan tenaganya berkurang, dan temannya US dollar, terutama Japanese yen, pasti lebih melemah. Ya. Emas ya nggak ini, karena emas itu kan lindung nilai ya. Sekali lagi ke situ. Ingat, emas punya kepribadian ganda ya. Dia bisa safe haven, dia juga bisa kembali menguat terhadap dolar. Nah, karena emas ini menguatnya tapi nggak menguat banget ya, emas, karena dolarnya melemah, itu aja sih. Dolarnya melemah, tapi di satu sisi safe haven sedang melemah. Nah, itu. Jadi penguatan harga emas ini tidak signifikan. Dia itu menguat karena dolarnya melemah, dia itu tidak sekuat tidak sekuat kenaikannya, karena safe haven pun juga lagi ditinggalkan. Bisa dipahami ya nih? Mohon responnya. Jadi kita korelasinya, kalau jam Amerika gini nih. Jika jam Amerika ini pas lagi Wall Street buka, ya, ternyata saham meningkat. Nah, kalau saham meningkat, artinya ya dolar melemah. Karena orang buang dolar, beli saham. UJ berada dalam UJ sideway. Karena dua-duanya melemah. Ya. GBP 22 ada berita ya, kita tinggal tunggu aja. Berita kan speech dia. Speech berarti dia tunggu, mungkin saja
responnya positif sehingga dia lebih menguat lagi bisa saja. Nanti kita lihat grafiknya ya. Berarti 22.30 ini ada berita ya untuk GBP. Ya, dari Gubernur Bank Sentralnya akan pidato. Dan kita lihat ininya. Nah, untuk Nasdaq ini kita hold saja karena di sini posisinya adalah pada murni untuk di level resisten become support ya, di area demand ini. Dan ini ada trend line. Nanti kita coba kalkulasi ulang besok atau lusa ya. Oke, jadi malam ini dolarnya melemah, UJ-nya pun juga melemah. Oke, terhadap GBP. Sentimen pada dolar melemah ini sudah berawal soalnya. Pasar masih melihat masih ada masih memegang saham untuk malam ini ya. Tapi untuk GBP kita perhatikan lagi. Trendline ini kita tarik pada, nah ini kan besar trendline besarnya. Ini ada beberapa rejection. Kita dari bahasa candle ya. Ada beberapa rejection. Dia mau coba naik, reject ke bawah. Coba lagi reject ke bawah. Coba lagi reject ke bawah. Di sini artinya GBP terhadap US dollar sedang menunggu respon. Walaupun strukturnya kita lihat dia melemah. Kan harga tertingginya semakin rendah. Dan kalau misalkan dia ke bawah terus, artinya di sini gelombang 1, gelombang 2 untuk penurunan. Tetapi dari bahasa candlestick-nya, dia coba naik rejection lagi, coba turun reject ke atas, dari atas reject lagi ke bawah, ini juga sama nih, candlestick yang ini. Dia coba naik reject ke bawah, coba turun reject ke atas. Di area ini, harga menunggu respon, pasar menunggu respon. Apa yang ditunggu responnya? Dari pidato mungkin, yang nanti malam akan diumumkan, atau di bulan ini, di minggu ini, ya kan akhir pekan juga pidato juga dari Bank of England, ya. Jadi lebih baik kita menunggu, karena dari bahasa price action-nya, ini nanti Anda harus mengetahui nih bahasa di price action-nya gimana kalau misalkan terjadi konsolidasi atau terjadi rejection. Dia coba ke atas, nge-reject ke bawah, apalagi kalau misalkan ada reject yang sangat tinggi. Ya. Masuk ke H4. H4 otomatis juga konsolidasi. Ya. Masih di dalam area zona pink ini. Bos, Yap. bukan pidato ya. Apa itu kayak webinar antara Oh iya, Bank report. of England dengan The Fed. Iya. Libor. Jadi bicara soal Libor ya, mengenai Ya, ada tanya jawab. Iya. Termasuk pajak juga ya. Jadi conference ya, sebenarnya bukan pidato, benar, sorry. Conference antara Bank of England dan The Fed. Nah, ini tinggal tunggu lagi nih nantinya gimana. Kalau memang keputusannya itu positif untuk kan ini keduanya nih sama-sama ini nih. Walaupun kita lihat skenario dramanya itu ingin memenangkan keputusan dari Bank of England, tetapi sekali lagi Bank of England ini adalah mbahnya The Fed. Ya. Nenek moyangnya The Fed gitu ya. Kita tunggu saja lah nih. Ini kadang-kadang drama ini, keduanya ini sama-sama nih. The Fed nggak mau kurang ajar sama mbahnya. Tapi mbahnya juga harus jaga-jaga sama cucunya. Kan gitu ceritanya.
Ya kita tunggu aja ada conference malam ini ya. Correct factory dari ya kita tunggu ya. Ini kelihatannya dinanti dan juga akhir pekan pun juga Balai speak lagi di hari Jumat tuh. Oh, besok Selasa itu Perancis libur ya. Besok Selasa Perancis libur. Oke, jadi GU dan pound sterling mungkin terhadap Japanese yen, terhadap euro ya. Euro ini lagi positif ya, karena efek di sentimen berita tadi. Ya. Dan kesimpulan GU ini masih menunggu respon karena rejection ke atas, rejection ke bawah ini saling beradu. Ya. Tinggal kita tunggu aja dia break ke atas atau break ke bawah dari pola base ini. Oke, tadi ada ini saya rapikan ya. Dolar yen ya, tadi Pak siapa yang bertanya ya? Pak Agung kali ya. Dolar yen H4. Ya, walaupun di sini kita lihat ada namanya base. Ini area supply. Nah, ini kan area supply ya. Jika ingin ambil posisi sell, tetap saja tunggu reversal candle di area ini. Tunggu reversal candle di area ini. Jika ada reversal candle, mungkin ini peluang. Lalu dia turun lagi ke bawah ya. Karena ini area history ya. Support become resistant. Tinggal kita tunggunya bahwa dia sudah ada rejection kah di sini. Kalau ada rejection berarti peluang untuk ini apa? Peluang untuk kita entry mau nawar lagi, silakan tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Untuk UJ ya. Oke, hambatan EMA 200 silakan tambahkan di sini. Jika ada EMA 200, berarti tunggu saja Pak Agung untuk dia itu ada candlestick reversal sebagai konfirmasi pasti ya. Nah, itu jelas sekali ya, EMA 200. Karena di D1-nya itu kemarin kita udah bahas, Pak Tony kemarin bertanya, ya, UJ ini di D1 potensi head and shoulder, berpotensi ya. Dan di sini, kalau misalkan dia bentuknya reversal, ada rejection, entry. Jangan sampai saya limit lagi, nanti kebablasan lagi, karena pasar dinamis sekali nih. Dinamis sekali pasar, jadi kita lebih baik ya. Kan kita tradingnya itu jam-jam sesi trading pergantian grafik H4. Nah, per 4 jam sekali kita lihat, yang penting kita udah tandakan di level-level tersebut untuk kita eksekusi. Di level tersebut yang terjadi candlestick-nya rejection atau enggak. Itu aja ya. Untuk menghindari miss yang sangat dinamis seperti ini. Nah, kalau misalkan ada koreksi seperti ini, ya kayak semacam EJ yang tadi ya, ada koreksi ke atas,
kita tandai kode area tersebut di area dengan mungkin ada area-area yang bagus, ada supply demand, ada historical head record, ada Fibonacci retracement, ada EMA 200. Sebenarnya di sini kita tumpukan dengan Fibonacci ada juga. Nah, ada 61,8%. Udah, jangan, ya mungkin kalau malam ini, nanti malam ini kan H4, jam 12 kan ke atas nih. Kemungkinan subuh atau pagi besok, atau besok jam 8, kita tunggu candlestick pada jam-jam tersebut. Kalau ada rejection, oke, kita nawar lagi sebesar candlestick tersebut, atau misalkan kita sell now, silakan. Ya. Yang penting resikonya itu swing high dari candlestick tersebut. Bisa dipahami? Misalkan gini, sekarang kan jam 22, nanti pergantian candle-nya itu jam 12 malam. Ya. Dan jam 12 malam kemungkinan besar ya, efeknya itu tidak besar, karena efek dari, ini udah berapa pip nih? Kalau sudah sampai 90 pip, udah lumayan loh dia. Range-nya 70 pip yang sih, iya oke. Range-nya 70 pip kalau UJ kan. Yang besar ini masih 60-an pip. 60-an pip berarti sampai sini, dan sampai penutupan. Ya, sampai penutupan, dan lihat lagi subuhnya nanti. Pembukaan pasar. Nah, pembukaan pasar misalkan belum ada rejection, jangan dipaksakan. Bisa dipahami ya? Jika pembukaan nanti tidak ada rejection tuh candlestick reversal, entah itu engulfing, entah itu shooting star, doji yang ke bawah, apapun yang candlestick reversal, oke, kita lebih baik tunggu. Tunggu benar-benar ada rejection, itulah price action. Kalau nggak ada rejection di subuh hari, tunggu 4 candle selanjutnya. Sampai benar-benar dia mengeluarkan rejection. Ya, jadi kita kombinasi lagi sekarang nih. Yang tadinya kita gunakan pending order, ya. Ini kita evaluasi karena apa? Situasi pasarnya dinamis. Kita masih kurang nawarnya lagi. Padahal kemarin bukan masa nawar ya. Ini sudah di level yang memang resisten, support become resisten, dan di sini 1,8%, dan di sini ada trend line. Wah, macam-macam lah di sini. Ternyata masih dihajar naik ke atas lagi. Nah, ini kita untuk menghindari hal-hal seperti ini lagi, lebih baik kita mengacu pada tetap pada breakout dari price action, tetapi kita menunggu dari reversal candle, ya. Tindakan apa? Ya, price action dari level tersebut seperti apa? Nanti kita baru entry. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi untuk seperti itu, UJ Pak Agung ya, tunggulah besok nih, supaya tidak kita menghindari kondisi yang seperti sekarang ini deh. Ini kita evaluasi deh, bukan kesalahan ya. Memang kita harus mengikuti kondisi dinamisnya pasar. Ini udah tindakan yang benar, tetapi ternyata pasar lebih dinamis sekarang ini, ya, bisa berubah antara safe haven dan risk appetite itu dengan cepat sekali, ya. Oke, mana saja yang kiranya jadi peluang? UJ boleh. Nah, ini kalau GJ, ya GU nanti malam kan juga sama nih, GU lihat kondisinya, responnya seperti apa. Tapi UJ bagus tuh tadi. Kalau downtrend kalah, market kembali stabil ya Pak. Downtrend kalah market kembali stabil nggak Pak? Bicara stabil sekarang market ini
Oh, Donald Trump. Oh, itu masih lama sih, Pak. Nggak tahu deh nanti. Kalau misalkan, oke, kita gini deh. Bicara soal Donald Trump kalah, ya, atau menang, ya. Tetap di belakang mereka, di belakang Donald Trump itu ada siapa? Ya. Walaupun memang ini faktor dari presidennya sendiri, ya, Donald Trump tuh. Faktor presidennya sendiri memang dia tuh orangnya, ya itulah kondisinya. Kadang-kadang setengah liter otaknya ya. Nah, tapi kembali lagi, kalau Donald soal stabil nggak stabil, ya kita lihat lagi ada siklus yang memang dunia ini perekonomian diatur. DBD, Donald Bebek dong. Oke, ini sebentar lagi kita akan tutup, kita cari peluang lagi ya. Tadi UJ tadi peluang, tapi kita nunggu reversal. GBP-CAF oke, udah dapat tadi di area tersebut. Nah, GBP Kanada ini sebenarnya peluang ini. Dia ada double top di sini. Double top. Dan dia kalau misalkan golden cross ini peluang nih GBP GBP Kanada. Ya. GBP Kanada ada kans peluang nanti didukung oleh, jika memang pidatonya kurang bagus, ya udah berarti GBP akan melemah. Karena di GBP Kanada ini ada peluang untuk turun. Hati-hati spread sama swapnya ya. Harus dihitung lagi. Aussie Japanese Yen. Aussie Japanese Yen. Di mana Pak ya? Tadi Pak Agung bertanya. Pertanyaannya pasti tadi. Cup and handle. Oke, ini ya memang tergolong cup and handle sih. Dia akan koreksi. Sebentar, di satunya dulu saya lihat. Oke, satunya seperti ini. H4 dan H1 ini menyerupai ya. Ya, tergolong cup and handle di sini. Ini kan drop, base, rally, base, rally. Nah, ini di sini sebagai resistennya. Ya. Nah, dari sini, jika dia ada koreksi, ini kan satu rally bergeraknya dia di sini. Atas. Ya udah, di sini artinya ada namanya area demand ya. Ini banyak nih demand area nih. Ambil sini deh. Ya udah, situ berarti untuk area di sini beli boleh, atau memang dia sudah ada reversal di sini lah. Tunggu candlestick reversal aja. Ada rejection yang memang terjadi. Ya, berpotensi Pak, berpotensi untuk cup and handle. Ya. Oke, di sini juga. Dan New Zealand US dollar di sini ya. Ini besok saya juga kalau misalkan lihat New Zealand US dollar di area 65205 ada reversal candle.
Boleh nanti kita ambil, ini saya nggak hapus template-nya. Naik berapa, Pak Ang? Masih di situ-situ aja. Ingat, oil ini masih ascending triangle di D1 ya. Belum ada konfirmasi, hati-hati. Bisa diombang-ambing, kecuali misalkan Anda tradingnya itu, ini belum ada kepastian lah ini. Udah, balik lagi di ascending triangle D1, belum kasih kepastian. Dia belum jebol ke bawah, dan belum jebol dan tutup di bawah maksudnya ya. Dan belum jebol dan tutup di atas. Jadi UJ New Zealand dollar, US Kanada gimana? GBP-CHF udah di situ, GBP Kanada, bagi yang mau entry silakan. Kalau saya nggak entry GBP Kanada, Euro GBP. Nah, Euro GBP best rally. Nah, di sini Euro GBP H4 tunggu adanya rejection ya. Tunggu adanya rejection atau candlestick reversal yang turun di area ini. Ya, di area ini. Sekarang belum bisa untuk entry. Tunggu rejection berada di area ini. Ya. Euro GBP lumayan bagus loh. Kalau memang adanya rejection dan jika stokastiknya ke atas melebihi ini, melebihi dead cross sebelumnya di 83%. Ya. Jika dia di atas ini artinya ya sudah hidden bearish divergence. Jika di sini ada namanya rejection. Ya. Oke, jadi UJ, NU, EG. Untuk kita tunggu rejection. Nah, GBP Aussie yang kemarin kita ini nih. Kita udah lepas PO-nya, GBP Aussie ya. Udah lepas. Aussie New Zealand pun juga sama. Ini masih menunggu nih, Aussie New Zealand. Karena dia head and shoulder-nya belum sempurna ya. Head and shoulder-nya masih belum sempurna. Karena dibalas dengan apa namanya nih, engulfing. Kalau mau kita ambil ya kita tunggu saja di sini. Tunggu dia break lah. Jadi Aussie New Zealand tunggu break. Kanada JPY, nah ini Kanada JPY berpotensi rejection tapi belum selesai. Jangan GR dulu maksudnya. Kalau dia ada rejection, bolehlah. Nanti Pak Ketut kan ada posisi CAF JPY ya. Kanada JPY. Dow Jones saya nggak, Dow Jones naik terus ya. Oke, jadi next ke depannya Pak. Ini karena saya ambil tindakan pasar itu dinamis, saya pun juga sama akan lakukan hal yang sama. Saya sudah tandakan level-level yang dimana untuk entry, tetapi kita nggak pending order. Kita menunggu per 4 jam sekali mengacu pada time management, ya, melihat kondisi candlestick rejection, apakah ada rejection atau enggak pada level di area yang sudah kita tandain. Ya. Jika kita ketemu candlestick yang rejection, candlestick reversal, rejection itu berarti menolak ya, menolak ke atas dan tekan ke bawah, membentuk shooting star atau membentuk hanging man atau apapun pola candlestick-nya, kita nawar lagi nggak apa-apa, nawar lagi sebesar candle, ambil 50%-nya. Udah itu aja. Sehingga resiko kita nggak terlalu besar. Deal ya? Karena saya juga akan lakukan seperti itu. Oke, jadi hal ini juga sama. Aussie Japanese Yen.
Kita lihat dia itu naik ya trennya ya. Artinya kita tunggu di H4 ini atau di H1 adanya pola candlestick yang membuat dia rejection di 38%. Karena ini ada supply menjadi demand. Yang tadi supply menjadi demand. Baik. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah malam ini kita sudah mengambil evaluasi dari kejadian pending order yang kita lakukan kemarin, hari ini, ya, siang tadi. Karena kita menganggap bahwa safe haven masih menguat, ternyata dinamis sekali dan membuat kita menjadi kena floating ya, walaupun itu wajar, floating itu wajar, tapi kita coba meminimaliskan hal tersebut dengan kita mencari tindakan yang memang membuat minimnya floating tersebut gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi kedepannya dari yang kita sudah tandain tadi seperti USD Japanese Yen ya, lalu New Zealand US Dollar, Euro GBP, dan Kanada JPY tadi kita terakhir. Jika ada rejection, ada candlestick yang memang menolak ke atas, ya, terutama ke atas tadi ya, kita coba ambil kesimpulan akan eksekusi pada time frame H4 ya tadi ya. Akan eksekusi, bisa eksekusi langsung atau market execution, atau kita bisa pending order kembali, menawar lagi kembali dengan besarnya candlestick tersebut. Kan kita udah kuasa nih, kita udah kuasai metode-metode gimana coba menawar pada price action, berarti besarnya candlestick itu kita tarik Fibonacci-nya untuk kita nawar. 50%-nya ini untuk kita eksekusi, baik itu kita pending order maupun market execution. Ya. Bisa dipahami ya? Misalkan di sini nih contohnya 50% atau memang di area support become resistant, adanya rejection kuat, ya, kita bisa ambil lagi 50% dari besarnya candlestick tersebut. Ya. Sehingga kita meminimaliskan resiko kita, meminimaliskan emosional kita terhadap pasar, dan kita tidak ada negative thinking terus terhadap pasar. Itu aja. Ya. Supaya trading itu santai dan tidak ada namanya stres. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih rekan-rekan, semoga apa yang kita evaluasi malam ini membawakan hasil positif dan membuahkan satu ilmu yang terupdate ya, dan bisa diimplementasikan pada dunia trading forex dan gold kita, sehingga pemasukan dan kenaikan dalam metode atau skill kita semakin bertambah. Jangan lupa tetap gunakan pending order yang masih ada ini, dijaga, kita belum berubah kembali, sampai besok itu kita akan coba revisi kembali. Ya, lihat dari kondisi malam ini dari meeting Bank of England. Oke, itu aja dari saya. Ya, malam ini sedang ada conference juga di Bank of England, kita tunggu hasilnya. Jadi tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu, dan diberikan selalu kita silaturahmi, tetap diskusi di member group, saling dukung, dan saling kita memberikan informasi yang sebenarnya. Itu aja dari saya, selamat malam, selamat istirahat, salam trading santai bersama saya Kuswanto, sampai berjumpa kembali lusa malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Kus. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Kus. Thanks Pak Kus. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam semuanya.